Berikutnya ini juga menginspirasi hadir selanjutnya Rumahku Istanaku. Betul sekali. Seorang penulis Naimah Herawati akan berbagi desain sekaligus filosofi huniannya. Ia menamai rumahnya itu merupakan sumber inspirasinya itu Langgam Jiwo, artinya nyanyian jiwa. Nyanyian jiwa, indah sekali ya. Dan Rumahku Istanaku ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita kali ini. Akhir kata saya Isabella Fauzi. Saya Witer Gantung, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Halo, saya Hera. Selamat pagi, selamat datang di Rumahku Istanaku. Yuk, silakan masuk. Tapi sebelum masuk, saya mau jelasin dulu pintu gerbang rumah saya ini. Ini pintu sangat tua. Pintu ini ukurannya tidak lazim, agak lebih rendah sedikit dari ukuran pintu pada umumnya. Karena tata krama orang Jawa ketika mau masuk ke rumah orang, kita agak menundukkan badan sedikit. Kira-kira itu filosofinya. Yuk, silakan masuk. Rumah saya ini konsepnya etnik tropis, dan saya menamakan rumah saya Langgam Jiwo. Langgam Jiwo artinya nyanyian jiwa. Karena makna rumah untuk saya adalah ruang nyaman untuk berdialog dengan hati nurani. Yuk, silakan kita lihat detail rumah saya. Ini adalah ruang tengah, living room sekaligus ruang tamu. Rumah ini nggak pakai sekat karena memang setiap tamu yang datang berkunjung ke sini adalah orang dekat untuk saya. Prinsip ketika membuat rumah ini, saya tidak mau menggunakan kayu baru. Harus jati dan harus jati tua. Itu sebabnya kusen-kusen di rumah ini pun saya peroleh dari rumah tua bongkaran di Semarang. Nah, itu juga prinsip supaya tidak ada pohon-pohon baru yang ditebang. Yuk, sekarang kita tengok kamar utama saya. Nah, sebelum kita masuk, kita akan ketemu dengan pintu menuju kamar tidur utama saya. Ini adalah pintu Bali. Saya suka dengan ornamennya yang bunga-bunga, lebih casual, lebih ceria. Yuk, kita ke dalam. Ini adalah tempat tidur, tempat saya beristirahat, tempat saya mengistirahatkan fisik, raga, dan pikiran. Karena saya suka dengan tema etnik, tentu saja tempat tidur ini pun tidak lepas dari tema tersebut. Kayu-kayu yang ada di furniture di kamar utama ini juga kayu-kayu jati tua, juga tidak menebang pohon-pohon baru. Kamar saya juga terhubung dengan kamar mandi di sebelah kiri ini. Kemudian sebagai penulis, tentu saja saya membutuhkan ruang yang nyaman untuk bekerja, dan dengan bukaan-bukaan lebar beberapa jendela kaca di sekeliling kamar ini membuat saya jadi bisa mengekspos suasana di kebun. Tentu saja hal itu menunjang pekerjaan saya menulis. Dari sini, yuk kita lihat ruang makan dan dapur saya. Ini ruang makan saya. Kursi makannya model kursi warungan, kemudian meja makannya ini dari lembaran kayu utuh, kayu terembesi. Ruang makan ini menyatu dengan dapur. Di dapur juga tidak lepas dari unsur kayu dan batu alam. Kemudian beberapa unsur kayu juga bisa dilihat di dapur saya. Ada satu kamar lagi yang mau saya tunjukkan, yaitu kamar gadis kecil saya, Zaza. Yuk kita lihat ke dalam. Hai Za. Lagi apa? Nulis? Lagi nulis. Nerusin cerita yang kemarin? Iya. Kamar Zaza satu-satunya ruangan yang tidak menganut prinsip etik tropis karena saya lebih mengutamakan kenyamanan anak saya. Tentu saja kamar ini kemudian adalah kamar untuk gadis kecil usia 11 tahun yang colorful dengan ornamen-ornamen yang pop anak-anak. Kamar anak saya ini adalah ruangan terakhir di dalam rumah yang
saya tunjukkan. Sekarang saya akan menunjukkan bagian luar dari rumah saya. Yuk. Nah, sekarang kita sudah sampai di pekarangan rumah saya. Konsep Langgam Jiwo menjadi lengkap ketika harum cempaka, wangi sedap malam masuk lewat jendela ketika saya sedang menulis. Itu semua adalah komposisi yang akhirnya menjadi Langgam Jiwo. Ini adalah area terakhir yang bisa saya tunjukkan kepada pemirsa. Pekarangan rumah saya di antara tanaman-tanaman yang ada di sini. Rumah adalah Langgam Jiwo, ruang nyaman tempat jiwa bernyanyi. Terima kasih sudah berkunjung ke rumahku, istanaku. Dah.